Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilhasi Ramadan dengan NIM 2324 10 10 10 10 73. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas dari LKM 3 untuk mata kuliah data mining pada kelas praktikum. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada perintah masukkan iris.csv ke data frame, kemudian normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan v baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, v lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi, v max adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan v min adalah nilai min dari kolom data tersebut. Nah, ini merupakan source code ya, atau kode yang sudah saya kerjakan, di mana kita pertama harus menyebutkan library pandas dan kita menjelaskan sebagai PD agar mudah untuk dipanggil. Kemudian kita masukkan eh, datanya ya, data set yang tadi kita masukkan anunya apa ya, lokasinya ya. Kemudian kita eh, buat variabel dulu untuk menyimpan ini untuk yang dimana isinya itu adalah dimana dataset ini itu bisa dibaca ya. Kemudian nah itu kita itu akan membuat variabel yang dimana itu fungsinya adalah mengabaikan kolom yang non numerik yang dimana kolomnya itu adalah kelasnya yang ada terdiri dari apa, Setosa, Virginica, dan juga versi color itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat variabel di mana itu digunakan untuk menyimpan salinan data asli sebelum dinormalisasi. Nah, kemudian kita buat fungsi max normalisasi. Nah, kemudian kita itu nanti akan mengembalikan nilainya di mana kolom dikurangi kolom min ya dibagi kolom max dikurangi kolom min. Nah, kemudian untuk eh, menyimpan hasilnya, kita buat variabel baru yaitu ada df v baru, di mana isinya itu adalah v df v lama, kita itu masukkan ya ke df v baru itu. Nah, setelah itu nanti kita tampilkan nih untuk di df v lama itu akan menampilkan dataset yang sebelum dinormalisasi dan kemudian ada def yang v baru itu akan menampilkan hasil yang sudah dinormalisasi. Nah, kemudian untuk finalnya ya, untuk membandingkan keduanya, saya di sini membuat variabel baru yaitu def final ya, yang isinya adalah panggilan dari def lama ini dan juga def barunya ya. Nah, dimana bisa dilihat di outputnya ini ya. Nah, ini untuk dataset yang sebelumnya ya, yang asli dari dataset akhir itu. Nah, ini untuk yang V ini yang apa namanya V lama ya. Tapi kita menghilangkan ini untuk kelas variety ini, variasinya ini ya, untuk kategorinya lah, kategorinya. Nah, kemudian untuk yang V baru adalah hasil normalisasi dari masing-masing kolom ini ya. Nah, kemudian bisa didapatkan hasil di mana Vmax dari yang apa namanya, dari yang V baru ini ya, dari yang variabel baru ini yang sudah dinormalisasi itu adalah nilai tertingginya adalah satu ya, dan untuk nilai terkecilnya adalah 0 gitu. Kemudian untuk yang soal kedua adalah carilah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini kita importkan pandas juga ya. Kemudian kita panggil seperti tadi datasetnya, kemudian ini sama ya untuk menghilangkan kolom kelasnya itu. Kemudian di sini ada def lama ya, yang sama seperti tadi nih ya, sama yang sampai fungsi ini sama. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Nah, cuman di sini ada di sini yang beda. Ada di menghitung centroid atau rata-ratanya ya. Nah, di sini adalah di sini saya membuat variabel centroid untuk df baru di mana itu adalah data yang sudah dinormalisasi, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah, kemudian kita panggil hasilnya. Lalu bisa dilihat untuk rata-ratanya bisa dilihat dari sini ya. Untuk setiap kolom itu yang Sepaleng itu ada 0,4 sekian, Sepaleng itu 0,4,4,
untuk peta length itu 0,46 dan juga peta width itu 0,45. Lanjut, kemudian ada soal yang ketiga yaitu masukkan iris testing.csv ke data frame, kemudian normalisasikan iris testing CSV menggunakan normalisasi min-max. Nah, ini untuk kodenya ya. Ini untuk kodenya bisa dilihat ini yang pertama kita importkan pandas ya, dan jangan lupa untuk masukkan datasetnya dan kita simpan ke variabel baru untuk bisa dibaca ya. Kemudian kita cetak nih di print df head. Nah, ini gunanya itu adalah menampilkan beberapa baris dari sekian banyaknya dataset. Nah, kemudian kita itu memisahkan ya kolom numerik dan yang non numerik, di mana untuk yang numerik itu kita akan select ya include number ya, include number tuh kolom, kemudian non numerik itu exclude number ya. Jadi yang untuk include itu yang intinya isinya itu adalah angka ya, yang intinya kayak integer lah gitu. Kalau exclude number berarti yang bukan angka ya. Contohnya tadi adalah ini kolom kelas ya. Nah, kemudian kita normalisasi nih dengan metode min max ya, kurang lebih sama lah caranya ya, tinggal ditambahin min dibagi sama max dikurangi min ini ya. Jadi nanti akan disimpan di variabel baru, lalu kita bisa tampilkan hasilnya ya. Rapi. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini sebelum dinormalisasi datanya masih bulat ya. Ada 5, 3,5. Nah, namun setelah dinormalisasi itu sudah 0,2, ada yang 0,000, ada yang 0,13, sudah bentuknya sudah banyak lah nolnya, desimalnya sudah kurang dari setengah ya. Kemudian untuk yang nomor 4 ini, prediksilah kelas data di iris testing menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing ke senteris masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah ya, source code-nya ini biar rapi ya. Bagus saja. Nah ini panjang. Nah ini ya. Ini kita intinya sama ya, untuk di awal itu kita panggillah si datasetnya itu ya, kemudian kita cetak ya untuk hasilnya di sini. Kemudian di sini itu untuk meload dataset irisnya itu ya dari Skylern itu ya, Skylern ini ya. Nah, itu dimana untuk yang setiap untuk menghitung untuk menghitung ini, untuk menggunakan kedekatan distance ya antara setiap data itu menggunakan Euclidean distance ya. Nah, itu kita bisa menghitung dari banyaknya rata-rata ya. Jadi kita bisa memprediksi kedekatannya antara eh, kolom-kolom yang berisikan angka-angkanya itu rata-ratanya berapa, dan juga kita bisa mengkategorikannya sesuai dengan ininya, rata-ratanya itu ya. Jadi seberapa dekat antara kategori 1 dan kategori 2 itu ya. Nah, namun di sini untuk yang bisa dilihat di hasilnya aja ya. Untuk yang di hasilnya ini itu kita itu bisa lihat bahwa yang ditampilkan kan hanya yang awal saja ya. Jadi yang bisa dilihat itu adalah kelas dari setosa ya. Nah, kemudian untuk yang soal yang terakhir, hitunglah beberapa persen klasifikasi
maaf, yang benar akurasinya ya, yang akurasinya itu tepat saat memprediksi kelas. Nah, di sini itu ada kodenya ya, di mana ini itu kita menghitung prediksi nih, persentase dari kedekatannya tadi itu ya, untuk pengelompokannya suatu kelas. Nah, ternyata bisa didapatkan bahwa untuk klasifikasi prediksinya itu 100%. Nah, kenapa 100%? Ya, karena mungkin karena itu variasinya tuh banyak ya, antar kelasnya itu kan banyak tuh. Untuk data yang misalnya baris pertama itu kan variasinya kan apa ya, kan setosa tuh. Nah, setosa kan ada banyak tuh di dalam datasetnya. Nah, jadi untuk yang setelahnya setosa itu kan kurang lebih sama lah. Jadi banyaklah kedekatannya itu antara antara kelas satu dengan kelas satunya yang sama itu bisa diprediksi bahwa kelasnya itu 100% akurat ya. Nah, jadi untuk hasil dan analisis datanya, setelah melakukan normalisasi minimax pada dataset iris, nilai setiap atribut berhasil disesuaikan dalam rentang 0 hingga 1. Nah, perhitungan setelah dilakukan dengan mengambil rata-rata dari setiap atribut pada masing-masing kelas, yang nantinya digunakan untuk klasifikasi. Pada tahap prediksi, metode Euclidean distance diterapkan untuk menentukan kedekatan data uji dengan centroid masing-masing kelas. Dari hasil klasifikasi, tingkat akurasi dihitung dengan membandingkan jumlah prediksi yang benar terhadap total data uji. Nah, untuk yang kesimpulannya, proses normalisasi berhasil meningkatkan keseragaman data sehingga dapat membantu dalam proses klasifikasi. Penggunaan Euclidean distance sebagai metrik kedekatan cukup efektif dalam pengelompokan data berdasarkan centroid yang telah dihitung. Hasil evaluasi akurasi menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat mengklasifikasikan data iris dengan tingkat keberhasilan tertentu yang dapat ditingkatkan dengan metode optimasi lebih lanjut seperti tuning parameter atau teknik lain dalam machine learning. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari penjelasannya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.